Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wala taj'al fina wala bainana wala ma'ana syaqiyya wala mahruma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat Pak Haji Mansur, yang terhormat Ketua DKM, para pengurus DKM, para jamaah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan lanjutkan kajian kita, kajian fikih Madzhab Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Terakhir pembahasan kita pada sunnat-sunnat salat untuk perempuan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, laki-laki dan perempuan itu disepakati oleh para ulama Madzhab Syafi'i di dalam sholat itu melaksanakan rukun yang sama, syarat-syaratnya juga sama, sunnah-sunnah ab'adnya juga sama, tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Adapun sunnah-sunnah hayat secara umum laki-laki sama dengan perempuan. Hanya ada beberapa perbedaan ya terkait dengan sunnah-sunnah hayat ini. Yang mana yang namanya sunnah, ya kalau bisa dilaksanakan itu lebih bagus. Kalaupun tidak dilaksanakan, sholatnya tetap sah. Kalau misalkan perempuan sholatnya sama seperti laki-laki, yang penting rukun dan syaratnya sama, ya sholatnya tetap sah. Tetapi memang dianjurkan, ya ada perbedaan-perbedaan sedikit yang sifatnya sunnah, yang disebut dengan sunnah al-hay'ah. Dan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana kita sebutkan ya menjelaskan secara umum ya perbedaan amal perempuan itu sunnahnya itu hanya beberapa hal, seperti merapatkan anggota tubuh satu dengan yang lainnya, ya menempelkan perut dan pahanya ketika sujud, ya biar lebih rapat, ya. Begitu juga ketika ruku, sikunya lebih menempel lagi ke perut, ya. Juga mukenaknya ataupun kerudungnya upayakan kemudian tebal, ya, tidak tipis. Dan upayakan ya agak longgar, apalagi ketika ruku dan sujud, sehingga tidak ada bentuk atau lekukan tubuhnya yang kemudian tergambarkan, ya. Juga perbedaannya merendahkan suaranya, ya, baik itu dalam iqamah maupun dalam sholatnya. Dan perbedaannya kalau kemudian dia ada yang salah,
imamnya keliru, diingatkannya dengan tepukan. Ya, itu bedanya. Itu hanya beberapa beda yang sifatnya sunnah. Ya, baik. Kita akan coba menjelaskan lebih detail lagi ya. Pertama dari segi aurat, kita sudah pembahasan aurat kita sudah bahas bahwa aurat laki-laki itu antara surrah dan rukbah, antara apa ini pusar dengan lutut. Ya. Kalau kemudian di dalam sholat dia hanya menutupi antara pusar dengan lutut saja, maka sholatnya sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma fauqa rukbataini minal aurah, wa ma asfala minas surrati minal aurah." Di atas lutut bagian daripada aurah, dan di bawah pusar itu juga aurah. Dan cukup kalau pengen sholat, cukup kalau pengen menggunakan satu baju atau satu kain yang penting menutup aurat, itu cukup. Dimana diriwayatkan bahwa Jabir radhiyallahu anhu itu sholat juga menggunakan satu pakaian, dan Rasulullah juga pernah sholat menggunakan satu kain. Dalam riwayat Jabir itu sholat itu menggunakan satu sarung aja Pak, nggak ada baju Pak. Orang dulu nggak seperti sekarang bajunya banyak. Dulu punya baju satu aja udah mewah. Jadi nggak ada baju, pakai sarung, sarungnya itu diikat di leher Pak. Ya sampai bawah gitu. Nah, yang penting nutup aurat. Itu sah. Ya. Adapun aurat perempuan, maka seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaknya kaum perempuan itu tidak menampakkan ya tempat-tempat keindahannya, tempat-tempat zinahnya, kecuali yang tampak. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Yang tampak ini yang boleh terlihat itu apa? Nah, dalam madhab Syafi'i, yang maksud ma dhahara minha, yang boleh tampak, yang bukan merupakan aurat adalah muka dan kedua telapak tangan. Maka kalau perempuan sholatnya dengan 3 kain itu bagus. Ada sarungnya, ada untuk khimarnya, penutup kepalanya, ada untuk kemudian penutup badannya. Boleh juga dengan satu baju tapi yang panjang. Satu baju yang panjang dari atas ke bawah dengan penutup kepala. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atusalliyal mar'atu fi dir'in wa khimar wa laysa 'alaiha izar?" Apakah seorang perempuan boleh sholat dengan kerudung dan baju kurung saja sampai bawah tanpa ada kain, tanpa ada sarung? Ya. Qala idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaihi. Kalau memang baju kurungnya itu panjang, bisa menutup kaki ya, bagian luar kakinya itu ya, maka itu dibolehkan. Maka ketika seorang perempuan menutup tubuhnya dengan satu pakaian yang mana panjang sampai menutup ya bagian luar daripada kedua kakinya ketika berdiri dan ketika ruku, ya, maka itu kemudian sholatnya sah. Dan meletakkan apa
kerudung di atas kepalanya. Tentu disunahkan jilbabnya itu kemudian tebal, pakaiannya tebal sehingga tidak kemudian tipis, terlalu tipis sehingga membuat fitnah lakukan tubuhnya. Ya. Ya tentu kalau memang mau biar lengkap ya pakai sarung iya, pakai baju iya, atau pakai mukena iya, gitu kan? Pakai semuanya tertutup dan tebal ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman untuk menjulurkan jilbab mereka, baju mereka, ya. Yang kedua terkait azan dan iqamah. Azan itu dengan mengangkat suara itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Ya. Begitu juga iqamah ketika ingin melaksanakan sholat wajib. Sedangkan perempuan tidak disunahkan azan. Tetapi dibolehkan perempuan itu azan kalau kemudian di depan para perempuan yang lain dengan suara yang lebih rendah. Suaranya pelan, tapi sholatnya memang bareng sama perempuan-perempuan yang lain. Dibolehkan azan dan tidak dimakruhkan. Yang mana azan itu dianggap sebagai zikir yang dengannya perempuan itu bisa mendapatkan pahala. Tapi suaranya pelan azannya. Kalau dia angkat suaranya itu hukumnya makruh. Ya. Kalau ditakutkan suaranya itu kemudian menyebabkan fitnah, maka jadinya haram. Tetapi kalau iqamat atau qomat, ya, itu hukumnya sunnah. Setiap ingin melaksanakan sholat wajib dengan suara yang lebih rendah. Ya. Jadi kalau azan tidak disunahkan kecuali kalau bersama mereka perempuan-perempuan dan suaranya direndahkan. Kalau ditinggikan itu makruh. Adapun iqamat atau qomat dia disunahkan setiap ingin melakukan sholat wajib dan juga suaranya direndahkan. Yang ketiga, mendekatkan atau merapatkan anggota-anggota tubuhnya satu dengan yang lain. Bagi perempuan disunahkan merapatkan anggota tubuhnya satu dan yang lain. Maka merapatkan siku tangannya dengan perutnya ketika ruku, ya, samping perutnya ketika ruku dirapatkan. Begitu juga ketika sujud, perutnya ditempelkan ke pahanya ketika sujud, jadi lebih rapat. Karena itu lebih menutup aurat, lebih menjaga, ya. Dalilnya dari mana? Dari hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa suatu saat baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, melihat ada dua perempuan lagi sholat. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka setelah sholat, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul." Kata Rasulullah, kalau kalian sujud, maka rapatkanlah beberapa daging, beberapa anggota tubuh, ya, dengan kemudian lantainya, karena perempuan itu beda dengan laki-laki. Adapun laki-laki, sebagaimana kita sudah sampaikan, disunahkan justru apa? Menjauhkan apa? Siku tangannya dari samping perutnya. Dan ketika sujud disunahkan kemudian mengangkat perutnya, jangan nempel dengan paha. Nah, itu laki-laki sunnahnya begitu. Kalau perempuan perut dengan pahanya disunahkan nempel ketika sujud. Itu terkait merapatkan beberapa anggota tubuh. Lagi-lagi itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Tapi dianjurkan untuk melakukannya, ya, untuk menjaga fitnah, untuk menjaga auratnya, agar tidak kemudian, ya, bisa menimbulkan fitnah. Yang keempat, merendahkan suaranya ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya, disunahkan bagi perempuan merendahkan suaranya kalau dia sholat ada laki-laki yang lain, yang bukan mahram. Maka ketika sholat yang sifatnya jahriyah, tidak membaca Al-Quran, ya, dengan jahr, padahal sholatnya sholawat jahriyah, ditakutkan ada fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Hendaknya perempuan-perempuan itu tidak melakukan al-khudu'. Ya, khudu' itu melambai-lambaikan apa suaranya, ya, ketika berbicara, ya. Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad, maka bisa menimbulkan penyakit bagi orang yang punya penyakit hati, ya. Lagi sholat mendengar suara perempuan lagi baca Al-Quran juga kencang, ya, bukannya sholatnya khusyuk malah melengos nanti laki-lakinya, ya. Nah, itu yang ditakutkan. Sebenarnya kalau kita bicara apakah perempuan itu suara perempuan itu aurat, bukan. Suara perempuan itu bukan aurat, ya. Tetapi yang tidak boleh itu al-khudu' bil qaul, ya, berbicara dengan laki-laki dengan cara dilembut-lembutkan. Ya. Ya, harusnya standar dia suaranya mendayu-dayu gitu. Itu bisa kelepek-kelepek laki-lakinya. Nah, gitu kan. Nah, baca Quran itu ada potensi ke sana, makanya perempuan kalau lagi ada laki-laki yang lain, walaupun sholat jahar, dia bacanya tidak jahar, disunahkan. Sama seperti apakah pertanyaannya muka perempuan itu aurat? Bukan, dalam mazhab Syafi'i bukan aurat, ya kan? Tetapi kalau ditakutkan ada fitnah, yang misalkan perempuannya sangat cuantik misalkan, kalau dia lewat itu laki-laki pada kepleset misalkan, itu memang disunahkan
pakai cadar gitu. Tapi bukan aurat, bukan. Dalam mazhab Syafi'i bukan aurat. Apa buktinya bukan aurat? Kalau lagi tawaf itu kan dilarang pakai cadar. Dilarang. Kalau tawaf pakai cadar nggak sah tawafnya. Harus dibuka. Ya kan? Nah, lihat situasi kondisi, kalau perempuannya pakai cadar, lihat kondisinya seperti apa. Ya. Nah, memang kalau di beberapa negara ya mungkin kondisinya berbeda. Perempuan kalau buka muka itu, mukanya terbuka, dia akan ada fitnah. Kalau di Indonesia kan biasa. Ya kan? Ya, tergantung situasi juga, tergantung perempuannya juga. Gitu kan. Tapi kalau di beberapa negara itu nggak bisa lihat perempuan terbuka mukanya itu. Nah, laki-lakinya gitu loh. Nah, jadi hukum itu bisa kemudian tergantung tempat dan keadaannya. Tetapi secara umum kalau ditanya muka perempuan aurat apa bukan? Bukan. Ya, tadi illa ma dhahara minha, itu yang boleh ditampakkan itu, tapi nggak boleh dilihatin walaupun bukan aurat. Sengaja ngeliatin tidak boleh. Nah, ya. Tapi kalau ngeliat sekali itu nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Kan katanya kalau 2 kali yang nggak boleh Ustaz, kalau sekali mah boleh, tapi agak lama ya Ustaz. Nah, nggak boleh juga kalau kelamaan, gitu kan? An-nadratul ula laka, pandangan pertama untukmu. Wan nadratu tsaniyatu 'alaika, tapi pandangan kedua adalah dosa untukmu. Gitu. Jadi bukan aurat, tapi nggak boleh dipandang-pandangi dengan sengaja. Itu. Karena itu bisa sumber fitnah juga, sumber keindahan. Gitu ya. Begitu juga suara perempuan, itu juga seperti itu, ya. Yang kelima, di dalam mengingatkan itu dengan cara tepukan. Ya. Kita sudah bahas kalau laki-laki kalau ada apa yang lupa sholatnya imamnya, maka makmumnya bisa bertasbih subhanallah dengan mengangkat suaranya dengan niat mengingatkan kesalahan imam, ya kan? Sedangkan perempuan kalau ada sholat yang kemudian mungkin lupa, keliru, mengingatkannya itu dengan menepukkan tangannya, ya. Jadi tangan kanannya ini dalamnya ini nepuk tangan kiri luarnya, atau sebaliknya. Atau sebaliknya tangan kirinya tangan kanannya. Hadisnya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfiq lin nisa." Siapa yang kemudian meragukan sholatnya, maka hendaknya bertasbih. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, itu dengan tasfiq atau menepukkan tangannya. Sunnah-sunnah hayat yang lain sama antara laki-laki dengan perempuan. Hanya beberapa tadi yang perbedaannya. Tetapi kalaupun dia tidak melaksanakan perbedaan-perbedaan itu, ya sholatnya tetap sah. Tetapi dia telah berbuat keburukan, ya, mungkin mendekati makruh lah ya, gitu ya. Tapi tidak membatalkan, ya. Dan apa-apa yang membatalkan sholat dan yang mengharuskan sujud sahwi itu sama antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada perbedaan. Nah, adapun ketika sholat berjamaah ada sedikit perbedaan kesunahan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Sholat
sholat di masjid itu afdol untuk laki-laki, disepakati oleh para ulama. Sedangkan untuk perempuan, sholat di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid. Tapi kalau mau sholat di masjid, boleh. Yang penting bisa menghindarkan fitnah. Ya. Ketika lewat di depan laki-laki, ketika kemudian melakukan sholat, terhindar fitnah, ya boleh. Jangan dilarang juga. Gitu kan? Tetapi ini bicara sholatnya yang afdal di rumah atau di masjid. Kalau laki-laki yang afdal di masjid, kalau perempuan di rumah. Dalilnya dari mana? Ya, hadisnya hadis riwayat daripada Abu Dawud, sanadnya sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi masjidiha." Salatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada salatnya di masjidnya. Oleh karena itu, untuk perempuan tidak kemudian sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah sebagaimana sangat dianjurkannya untuk laki-laki. Yang kedua, posisi imam. Kalau laki-laki berjamaah, maka imam itu posisinya di depannya. Ya. Imam di depan, makmumnya di belakang. Adapun kalau perempuan itu berjamaah, maka perempuan itu berdirinya di tengah-tengah antara makmum, tidak boleh di depannya. Kalau laki-laki kan sholatnya di depan nih, makmumnya di belakang. Kalau perempuan di tengah-tengah, ya di tengah-tengah makmum, tidak di depannya. Itu kalau sholat berjamaah antara perempuan. Bagaimana kalau perempuan sholat bersama imam? Ya, kalau laki-laki sholat imam dengan satu makmum, maka makmumnya itu kan sholat di sampingnya kan, samping sebelah kanan. Ya. Namun apabila perempuan sholat, ya, perempuan sholat, imamnya satu, makmumnya satu perempuan, nggak boleh di sampingnya, harus di belakangnya. Kalau di sampingnya imamnya nggak konsen nanti. Ya, jadi kalau laki-laki sama laki-laki kan di samping Pak, sebelah kanan. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya satu perempuan, nggak boleh di sampingnya, harus di belakangnya. Untuk softnya, mana yang lebih afdol? Ya, sebaik-baiknya softnya laki-laki adalah soft yang pertama. Ya, kalau perempuan itu sholatnya bersama laki-laki berjamaah, ya kalau sholatnya berjamaah sama laki-laki ya, itu soft yang terakhir itu lebih afdol. Ya, kecuali sholatnya bareng-bareng perempuan. Kalau sholatnya bareng-bareng laki-laki berjamaah, maka untuk perempuan soft yang afdol adalah soft yang terakhir. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baiknya soft ya perempuan adalah yang terakhir. Wa syarruha awwaluha. Dan yang terburuk adalah yang pertama. Wa khairu sufuf rijal awwaluha. Sebaik-baiknya soft laki-laki yang awalnya. Dan yang wa syarruha akhiruha, yang terburuk adalah yang akhir.
Dengan ini kita selesai pembahasan sunnah-sunnah dan makruhnya. Sekarang kita pembahasan baru tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Mubtilatus shalah hiyal umur wal asbab allati tuaddi ila butlani shalah aw fasadiha aw adami i'tibariha fi nadhar syara' wa ka'anna al-musalli lam yusalli wa lam tabra' dhimmatuhu min al-wajib alladhi alayhi wa yajibu alayhi i'adatu shalah al-batilah aw al-fasidah. Hal-hal yang membatalkan salat adalah perkara-perkara yang menyebabkan salat itu batal atau rusak atau dianggap salatnya tidak terlaksana, seolah-olah dia itu belum sholat dan tanggung jawabnya belum dilaksanakan dan harus diulang sholatnya bagi sholatnya yang batal dan rusak. Bisa jadi sholat wajib itu batal tapi dianggap jadi sunnah. Kapan? Seperti sholat wajib sebelum masuk waktunya, dia lupa atau dia tidak tahu. Allahu Akbar, ya kan? Udah masuk rakaat kedua, baru azan. Nah, dia lanjutin nggak apa-apa, itu jadinya sunnah. Nah, itu sholat wajib sebelum waktunya karena bukan sengaja ya. Kalau sengaja haram, nggak boleh, ya kan? Nggak sengaja sholat wajib sebelum waktunya, itu berubah jadinya jadi sunnah. Karena mungkin dia lalai atau lupa atau salah lihat. Tapi kalau dia tidak ada upaya untuk mengetahui waktu, maka sholatnya menjadi batil dan dianggap tidak ada sholatnya, ya. Paling dia dapat pahalanya pahala baca Qur'annya dan pahala zikir dan takbir dan tasbihnya, sebagaimana dia lakukan kalau itu di luar sholat. Baik. Jenis-jenis yang membatalkan sholat itu di sini ada tiga jenis, ya. Meninggalkan salah satu syarat sholat, meninggalkan rukun sholat, melakukan salah satu larangan. Hukum ini hukum umum. Hukum ini hukum umum, ya. Sedangkan di Masjidil Haram itu hukumnya hukum khusus, ya kan? Pertama, di Masjidil Haram tidak ada larangan sholat, kemakruhan sholat di waktu-waktu khusus. Juga soft perempuan itu, ya, bisa jadi berdampingan sama laki-laki, ya. Itu perkara-perkara khusus. Kalau sifatnya kemudian dia ziarah khusus untuk umroh dan mana dia pengen mendapatkan keutamaannya, ya, maka tentu selama dia bisa menjaga dari fitnah, ya, upayakan dia di mushola perempuan khusus, ya, tentu lebih afdolnya di Masjid Haram, Masjid Nabawi, ya. Nah, tetapi tadi upayakan kalau memang bisa dia di mushola perempuan yang khusus, yang tidak tercampur dengan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya begini ya, mengaji itu ya memang afdolnya antara laki-laki, perempuan sendiri. Tapi kalau dia perempuannya bisa menjaga suaranya tidak khudu, tidak mendayu-dayu. Kan bahasanya kalau dalam Al-Qur'an fala takhdha'na bil qaul. Jangan membuat suaramu itu
mendayu-dayu sehingga fayat ma'ulladzi fi qalbihi marad, bisa menyebabkan kemudian hati laki-laki yang bermasalah itu kepelincet gitu kan. Gitu. Jadi lihat sikonnya juga Pak, kalau memang dia suara itu ya, kalau untuk bisa dia suaranya di dalam jangan keluar, itu lebih afdal. Nah, kita kan tidak tahu, beda-beda nih laki-laki. Kadang-kadang dengan suara biasa aja udah terangsang kan. Apa? Oh gitu ya. Maka tentu kalau memang bisa menjaga itu lebih afdal. Kalau memang bisa tidak, diupayakan semaksimal mungkin untuk kemudian direndahkan suaranya ataupun tidak mendayu-dayunya. Ya, gitu ya Pak. Emang susah sih kalau urusan perempuan ini, ya kan. Makanya syariat ini sebenarnya menjaga potensi-potensi fitnah itu aja sebenarnya. Potensi-potensi fitnah, bukan kemudian jadi aurat, bukan. Tapi itu, kalau dia potensinya fitnahnya lebih besar, itu bisa mengarah kepada kemakruhan ataupun keharaman. Aduh, ini beda mazhab saya nih Pak. Ya, saya itu ya terus terang aja bukan termasuk yang begitu setuju ya dengan bacaan Quran yang di lagu-lagu sampai menyalahi tajwid. Dan kebanyakan ya qori-qori kita itu ya banyak yang menyalahi tajwid. Harusnya 6 harokat jadi 12 harokat. Ya kan? Harusnya enggak panjang jadi panjang. Itu kalau sampai begitu bisa jadi dosa Pak, bukan dapat pahala. Makanya kalau dia pengen melagu, upayakan betul-betul dijaga tajwidnya. Dan itu enggak semuanya bisa. Berat Pak. Berat. Makanya jangan belajar lagu dulu, benerin dulu tajwidnya. Gitu. Gampang aja nih misalkan ya. Baca misalkan surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi kan. Su itu kan enggak panjang kan? Tapi kalau dilaguin jadi panjang. Subhanalladzi. Su ada wawunya tuh. Nah, itu makanya saya enggak tahu lah ya. Mungkin makanya kalau guru kita agak keras nih urusan ini. Bukan guru saya langsung, tapi rujukan kita yang kemudian menjadi agak keras urusan ini. Jadi kalau dia masih bisa menjaga sih nggak apa-apa. Ya, apalagi perempuan lagi. Waduh, perempuan tuh kan pakai lagu lagi kan? Itu mendayu-dayu betul tuh Pak. Mendayu-dayu nggak Pak? Waduh, itu nggak tahu kalau itu Pak ya. Nyawer ya. Masih mending Pak. Kadang bicara tentang ayatnya, bicara tentang azab, ini Allah. Padahal bicara tentang azab, bicara tentang neraka, dia senang gitu. Bukan malah nangis gitu. Nah, ini yang kemudian jadi ya, mudah-mudahan Allah perbaikilah kondisi kita. Ya. Makasih, mohon maaf sudah azan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.